I'll drown the block 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan diskriminasi kebebasan berhijab. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Diskriminasi terhadap individu yang berhijab terjadi karena perlakuan yang tidak adil atau terjadinya perbedaan perilaku kepada individu yang berhijab. Diskriminasi terhadap individu yang berhijab ini bisa terjadi di berbagai konteks, contohnya seperti di industri pendidikan, habis itu ada di ruang publik, media, maupun di tempat kerja. Diskriminasi terhadap individu yang berhijab terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu misinformasi dan kesalahpahaman. Kurangnya informasi dan kesalahpahaman publik menyebabkan terjadinya diskriminasi. Yang kedua yaitu stereotip dan rasisme. Sebagian orang menganggap wanita yang berhijab itu yaitu ketidaksetaraan gender. Yang ketiga ada aturan busana yang diskriminatif. Aturan busana yang diskriminasi dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keempat ada relasi kuasa. Yang dimana relasi kuasa antar pemerintah dan warga negara, pria dan wanita dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Pada bulan September lalu, Rumah Sakit Medistra yang berada di Jakarta Selatan diduga melakukan diskriminasi dengan melarang karyawannya menggunakan hijab. Lalu pada bulan Agustus, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengeluarkan aturan yang berisi aturan kepada anggota paskibraka perempuan yang muslim untuk tidak menggunakan hijab pada saat bertugas di ibu kota Nusantara. Nah, keputusan tersebut diklaim sebagai upaya untuk menjaga keseragaman penampilan dan simbol negara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tanpa disadari, keputusan tersebut telah melanggar kebebasan beragama yang ada di negara kita. Keputusan tersebut juga menuai banyak reaksi dari berbagai masyarakat luas. Mulai ada masyarakat yang mendukung keputusan tersebut dan juga ada masyarakat yang menentang dengan keras keputusan tersebut. Fenomena pelarangan jilbab membawa konsekuensi yang besar terhadap hak seseorang dalam mengekspresikan kebebasan. Pasalnya, negara hadir memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan penggunaan jilbab. Akibatnya, berbagai kebijakan yang mengancam jaminan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Penggunaan jilbab sebagai ekspresi keberagaman dijamin secara utuh dalam sebuah undang-undang. Di dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1095 yang menyatakan bahwa negara menjamin adanya kebebasan dan kemerdekaan beragama seseorang beserta aktivitas peribadatan dan ekspresi berkeyakinan. Jaminan senada juga diatur dalam pasal 22 Undang-Undang 39 1999 yang dimana negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya ekspresi tata busana berpakaian sebagai bagian dari ekspresi berkeyakinan. Kaitan kasus diskriminatif terhadap kebebasan berhijab yang terjadi di Indonesia dengan semua nilai-nilai Pancasila yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diskriminasi terhadap mereka yang ingin mengenakan hijab melanggar sila pertama karena membatasi ekspresi keyakinan agama seseorang. Kebebasan berhijab sejalan dengan kebebasan menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihormati dan dilindungi. Pada sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Melarang seseorang mengenakan hijab adalah tindakan diskriminatif yang merampas hak individu untuk mengekspresikan diri sesuai keyakinan mereka. Pada sila kedua, semua orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau pakaian. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, jika membatasi kebebasan berhijab, justru berpotensi merusak rasa persatuan dengan mengabaikan pluralitas dan menghargai perbedaan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, masyarakat kurang serius dalam melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap kebebasan berhijab. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Melarang hijab adalah tindakan yang menghambat keadilan sosial, karena hanya sebagian masyarakat yang diberikan kebebasan berpakaian sesuai keyakinan mereka. Di sini saya akan memaparkan solusi dari kasus yang telah kami ambil, yaitu kasus yang pertama yaitu larangan berhijab bagi anggota Paskibraka. Nah, solusi yang kita ambil yaitu perkembangan seragam inklusif yang dapat dilakukan dengan menambahkan opsi penggunaan hijab sebagai bagian dari seragam resmi Paskibraka. Nah, dengan ini anggota Paskibraka yang berhijab dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengorbankan keyakinannya.